lain. Katakanlah ketika kita niki salat, Allahu Akbar waca Fatihah, terus kok wonten sesuatu yang menarik mata kita. Dadine kita niki noleh ngeten. Apa ket pindelok ngoten lho nggih. Dodoe niki badane intine, badannya menghadap ke arah lain, nggih. Nolene terlalu nemen ngeten. Apa sih rame-rame semisal lho nggih. Lah, ketika dalam salat terus posisi kita niki menghadap selain kiblat, otomatis sholatnya menjadi batal. Makanya seperti yang disampaikan kali musonef juga kemarin, ketika kita niki salam, hendaknya juga berhati-hati jangan sampai assalamualaikum ngeten. Durunge kum, badan sudah menghadap ke arah lain. Kedai kan assalamualaikum, nek mantun kum jenengan ngadepun dia, salate mboten batal, tetap sah. Cuma sebaiknya nggih mboten ngeten lho nggih. Salam niku tetap posisi badan ke arah depan, yang berbelok niki cuma wajahnya kita saja, kepala kita saja. Badan tetap konsisten di tempatnya nggih. Niki agar sholat kita sah, karena syarat sah sholat niku menghadap kiblat. Tapi ada pengecualian, ngoten lho nggih. Salat orang tapi mboten ngadep kiblat. Nah, pengecualiane napa? Illa fi sholati syiddatil khauf, kecuali salat dalam kondisi sangat ketakutan. Salat dalam kondisi sangat ketakutan. Semisal wonten tiyang niki nggih pas salat sunnah ataupun salat fardu, terus dia niki dikejar kali orang gila, nggawa parang semisal nggih. Boleh dia niki lari, meskipun larine niki mbek mencolot-mencolot, salate mboten dibatalno. Atau semisal zaman dulu ada kejadian di Palu atau Nusa Tenggara Singen nggih, ketika terjadi gempa, nggih, teng masjid terjadi gempa, niku semisal orang yang di dalam masjid niki karena takut plafone logor nggih, takut ambruk dan lain sebagainya, semisal mawon nggih, dia tidak membatalkan salatnya, niku nggih mboten napa-napa. Melayu dhisik. Mantun takbir Allahu Akbar, terus gempa, wedi kan nggih. Sangat takut, kuatir, dia lari ke tempat aman, mboten napa-napa meskipun napa? Melayune malik ngeten. Asline ngadep kiblat, moro ngadep etan. Metu nang masjid, teko masjid. Nggih, gak apa-apa ngoten niku. Karena kondisi terpaksa. Sangat takut. Kemudian setelah di tempat kira-kira aman, dia menghadap ke arah kiblat lagi, nerusaken salate. Ngoten lho. Atau lek salatu syiddatil khauf niku cara zaman Nabi singen niku salat ketika terjadi peperangan. Ngoten lho nggih. Seperti kakek boyot kita nggih yang ikut peperangan di masa lalu kali Belanda, semisal napa Bandung Lautan Api atau pas Surabaya niki nggih. Sing agresi militer dan lain sebagainya lho. Yang kate salat semisal dalam kondisi salat atau dia belum salat kan nggih otomatis wedi kan nggih. Nah, kena bom, kena geni dan lain sebagainya nggih, akan ditembak oleh musuh, lek mboten singitan yo salah, tapi lek mboten salat juga salah nggih. Urip dunyae nggih agar mboten napa maslahahnya tetap terjaga nggih, dunianya, akhiratnya tetap terjaga, kali Allah dimudahkan nggih. Cara kaya ngoten semisal dia salat kali singitan, ambek ndodo, ambek melayu nggih. Ambek napa nggawa senjata semisal. Niku karena syiddatul khauf tidak mengapa meskipun tidak menghadap kiblat nggih. Niku dalam kondisi terpaksa wau lho nggih. Kalau tidak terpaksa mboten angsal. Contoh terpaksa malih napa yang ada di sekitar kita? Salatnya orang yang sakit, yang tidak mungkin dia bergerak untuk menghadap ke arah kiblat. Teng rumah sakit kan nggih, kathah tiyang mboten saged menghadap kiblat baik karena penyakitnya atau mboten nonton sing bantu menghadapkan kiblat atau kasure mboten saged dihadapno nang kiblat nggih. Posisi kasure nang arah utara selatan semisal nggih, sehingga mboten saged ngadep kiblat. Salate nggih sami, tetep dia wajib salat meskipun tidak menghadap kiblat. Ngoten. Karena niku kemampuannya dan itulah kewajibannya. Mboten asal ninggal salat meskipun dalam kondisi yang sakit.
salate sak karepe. Utawa wonten tiyang semisal dizalimi nggih, zaman singen. Ada orang niki diikat di tiang, mboten mungkin bergerak kan, nggih. Diikati menghadap ke arah lain. Kate rokok nggih mboten saged. Nggih salate sesuai kali kemampuan nih, menghadap ke arah manapun sing penting dia salat. Takbir Allahu Akbar, rokoke nggih mek dilukno ndas misal nggih. Sak teruse nggih. Dan semacamnya nggih. Tapi kalau salat-salat lain nggih, salat yang umumnya kita laksanakan dalam kondisi aman nggih, salat tidak terpaksa nggih, tetap wajib menghadap ke arah kiblat nggih. Nah, meskipun teng Al-Qur'an wonten keterangan nggih walillahil masyriq wal maghrib fa inna tuwallu fa thamma wajhullah nggih. Milik Allah lah tanah timur, tanah barat nggih. Kalian menghadap manapun nggih, di sanalah Allah. Intinya di sanalah kalian menghadap Allah. Niku maksudnya kan turun ketika terjadi perpindahan kiblat niki. Kali wong Yahudi protes ngoten lho. Mosok Nabi Muhammad niki napa? Menurut orang Yahudi kan mari ngadep Ka'bah, ngadep napa Baitul Maqdis, sakniki ngadep Ka'bah maneh nggih. Tirose kasarane nggih. Tirose wong Yahudi niku kaya plin-plan ngoten lho nggih. Kali Allah diterangno, etan kulon niki milik Allah, terserah Allah memerintahkan Nabi untuk menghadap ke manapun, termasuk sekarang menghadap ke Ka'bah. Jadi ojo protes kasarane ngoten. Nah. Niku kalau dalam Al-Qur'an. Tidak bisa kita langsung ndek Qur'an ono ngadep nang diae sing penting salat, mboten saged nggih. Karena sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad, ditetapkan oleh Allah nggih. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ngoten. Dadi mboten saged ngadep sembarangan kecuali niku. Atau kecuali yang kedua, ngoten lho. Kecuali yang kedua napa? Boleh jenengan iki salat gak ngadep kiblat illa fi naflis safar al mubah, dan kecuali dalam kondisi bepergian yang mubah. Tapi salatnya khusus salat sunnah. Ngoten lho. Salat sunnah dalam bepergian, ngoten lho nggih. Salat sunnah ketika bepergian niku ada keringanan untuk tidak menghadap kiblat. Menungso kan selalu bepergian intine nggih. Dia niki punya kesibukan baik untuk dunianya, tapi nggih jangan sampai urusan dunia melalaikan akhiratnya. Ngoten. Niki khususnya dalam salat sunnah. Lek wajib niku lek fardu harus di darat intine nggih, harus berhenti. Tapi kalau jenengan nglakoni salat sunnah, boleh salat sunnah meskipun tidak menghadap kiblat. Tapi kalau mungkin menghadap kiblat, nggih tetap disuruh menghadap kiblat. Nggih. Contoh napa lek zaman samangke kita niki bepergian memakai bis. Jenengan bepergian naik mobil, nggih. Jenengan bepergian naik napa? Kereta api, nggih. Kereta listrik. Pokok bepergian, ngoten. Bepergiannya tidak harus seperti sholat jamak. Kalau sholat jamak kan harus jarak jauh. Niki meskipun jenengan niki bepergian nang Malang, asarane nggih. Jenengan bepergian teng Surabaya, niku boleh sholat sunnah semisal tidak menghadap kiblat. Kalau memang kendaraan yang dinaiki supire niki gak ngadep kiblat, ngoten lho. Boleh jenengan kate lunga pas salat duha, nggih, biasai salat duha misal nggih. Tapi karena ada kondisi tertentu harus berangkat pagi-pagi. Nggih, mungkin lek gak salat duha ndek bis, yo gak mungkin salat duha di tempat sana. Misal nggih. Boleh kita salat duha di bis, asal nggih sesuai kali syarat salat sebelumnya niku tetap dijaga. Nggih, masalah suci nggih sing tirose kula kalau winginane nggih ketika kita niki dikondisikan sholat dalam kondisi memakai sandal, ya sandalnya dicopot. Nggih sepatunya dilepas dhisik. Sholat teng bis madhep, madhep arah tujuan bis. Tapi kalau bisa menghadap kiblat, tirose musone fa in kana fi marqatin aw fi safinatin atamaruku aw sujudahu wastaqbala. Wa illam yakun fi marqatin wala fi safinatin fa in kana raqiban istaqbala fi ihrami faqad insahula alaihi. Wa tariqu qiblatuhu fi baqi sholatihi. Kalau kita niki salat di tempat yang luas, intine dalam kendaraan niki jenengan numpak bis
atau numpak truk, katakanlah semisal numpak truk nggih. Dek truk niku kan burine bake ombo. Meskipun dilarang kali pemerintah sakniki nggih. Semisal nggih, semisal oleh ngoten lho nggih. Numpak ndek buri, ndek bake truk niki kan luas. Ketika truk niki semisal napa perginya ke arah timur, kita kan masih bisa mengarahkan sajadah ke arah barat. Nggih. Ketika naik kendaraan ataupun sesuatu yang di dalamnya niku ada luas, nggih, kita tetap disuruh untuk sholat sunnah tadi menghadap kiblat. Sajadah dihadap nonang kiblat, sholat menghadap kiblat, bisa rokok, bisa sujud. Tapi kalau tidak semacam niku, ngoten lho nggih. Tidak semacam niku, nggih menghadap di takbiratul ihramnya saja kalau mungkin. Kalau mungkin, jenengan sholat teng perjalanan ke Jawa Barat, ke arah barat. Nggih, ke arah barat. Tapi untuk mriki nang Surabaya kan ngadep ngalor bise. Ngadep ngaler nggih bise nggih. Arahnya ke arah utara. Jadi kita mau menghadap kiblat kan mboten saged. Kita kan numpak ngoten lho nggih. Numpak bis niki numpak napa niki kursi, duduk di atas kursi. Semisal nggih, kalau memungkinkan menghadap kiblat nggih kita menghadap kiblat dahulu takbiratul ihram Allahu akbar. Mari takbiratul ihram ngadep malih ke arah tujuan bis wau menghadap ke utara. Nerusaken salate. Maca Fatihah ngeten dan lain sebagainya sak teruse ken rukuke wonten terusane niki asline. Yumi urraqib bi ruku'i wa sujudi aksar wa in kana masyan istakbala. Nah, kalau kita naik kendaraan niku kita berisyarah dalam masalah rukuk dan sujud. Semisal kita numpak bis, ngapunten semisal kita naik bis terus kita niki sholat duha. Tadi bisa menghadap kiblat pas takbiratul ihram, kita menghadap pas takbiratul ihram Allahu akbar. Mantun niku kita longgo teng kursi, wau nggih otomatis sebelum sholat sandal niki dicoplok dhisik, kaki diletakkan di atas sandal atau sepatu semisal nggih. Terus kita baca Fatihah, mantun niku pas wayahe rukuk, nggih kita rukuke cukup dengan isyarah. Seperti orang sakit niku lho nggih, isyarahe dengan kepala, ngoten lho nggih. Kepalae ngeten Allahu akbar rukuk nggih. Nah, terus pas sujud Allahu akbar lebih rendah malih. Posisi kepala kita tundukkan lebih rendah lagi. Sak teruse sampai salam. Dengan kepin sholat sunnah maneh, sholat malih koyok wau. Sak teruse, ngoten lho nggih. Cuma lek zaman-zaman nggih koyoke nggih jarang-jarang orang melakukan sholat niki. Niki lek sholat fardu nggih. Atau contoh yang bisa kita semisal kita niki pergi naik pesawat terbang, niku juga bisa melaksanakan sholat semacam ini. Niki kalau sholat sunnah. Bahkan lek teng mriki wa in kana masyan istaqbala fil ihram war ruku' was sujud wal julus bainas sajdatain. Kalau kita bahkan semisal tadi kan naik kendaraan, tapi lek saniki jenengan niku kate teng Surabaya semisal, tapi melampah kali sandal pun nggih. Teng Surabaya melampah. Niku pun boleh kita niki sholat dengan berjalan. Menghadapnya nggih menghadap ke arah perjalanan kita ini. Ngoten lho. Dengan berjalan. Ngoten lho. Tapi karena jenenge berjalan, mboten naik kendaraan, untuk menghadap kiblat kan lebih mudah. Jadi pas takbiratul ihram ngadep kiblat Allahu akbar. Mari niku mlaku malih. Asal wau tapi nggih tempat yang kita lalui nggih gak ono najise, suci, sandale nggih suci dan lain sebagainya nggih. Semisal munggah gunung gak ono telek, gak ono napa sandale suci kan nggih tasik saged semisal mawon niki nggih. Dengan berjalan saged ngoten lho nggih. Nggih pas rukuk madhep kiblat malih. Rukuk nggih. Maksudnya maca Fatihah terus jenengan mlaku maca surat Baqarah sampai selesai entuk pirang kilo, rukuk madhep kiblat, rukuk, sujud, ngadeg malih, mlaku malih ngoten lho nggih. Terus nggih pas napa sujud napa duduk tahiyat
madhep kiblat malih, mari mlaku malih, ngoten lho nggih. Sampai salam wis kira-kira. Sing ngadhep kiblat niku pas takbiratul ihram, rukuk, sujud, duduk bainal sajdatain. Niki cek semerap mawon, tapi prakteknya mungkin kita sulit melakukan ini nggih. Atau nggih jarang-jarang melaku, paling-paling nggih konsentrasi nang dalan, gak mungkin nang salat nggih. Tapi kalau di kendaraan mungkin, ngoten lho nggih. Di kendaraan kita niki mungkin khususnya pas naik bis atau naik kereta api nggih. Niki mungkin untuk kita melakukan sholat sunnah. Kenapa nggih? Karena saking pentingnya menjaga wiritan. Ngoten lho, balihe ngoten. Kali Nabi niku dipermudah karena pentingnya seseorang nggih wiritane agar tidak putus, baik wiritan dunia ambek wiritan akhirat. Nggih, wiritan akhirate wau salat, wiritan dunyae nggih kerja wau yang membutuhkan dia untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi dalam syariat kita yang wajib nopo pengecualian menghadap kiblat niku sholat dalam kondisi sangat takut. Yang kedua sholat sunnah di dalam perjalanan. Sholat sunnah di dalam perjalanan. Nah, tapi kalau sholatnya orang yang wajib ataupun sholat fardu kita, sholat fardu harus menghadap kiblat. Niku anuan pertama. Kalau kita naik kendaraan ya nopo. Kalau naik kendaraan dan memungkinkan untuk menghadap kiblat dengan sempurna, nggih wajib menghadap kiblat. Tapi lek sholat fardu niki tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Kalau kita menghadap kiblat malah puyeng. Kalau kita menghadap kiblat malah mboten saged, kaya enteng pesawat semisal. Pesawat maksud saged kita arahkan setire, pilote, Pak pilot ngadep kiblat terus kan nggih mboten mungkin. Ngoten lho nggih. Tapi kita sholatnya sholat fardu, ya napa? Maka kewajiban nggih tetap sholat, ngoten lho nggih. Tetap sholat menghadap sesuai dengan arah. Kalau tidak bisa menghadap kiblat, nggih sesuai kali arah pesawat wau. Ngoten. Kalau tidak bisa nggih, setelah turun karena sholat fardu, niki beten nih. Lek sholat sunnah mboten usah diqodoi wau, nggih. Lek sholat fardu wajib diqodoi. Baik teng bis, jenengan teng bis, lek mudhun bis kok ditinggal ambek bise. Nggih, kewajiban kita tetap sholat di atas bis, tapi ketika sudah turun nggih, istilahnya bukan ngodoi asline nggih. Mengulangi, ngoten lho nggih. Mengulangi sholat yang sudah kita laksanakan tadi. Karena ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi, jadinya harus mengulangi. Yang kepen mawon niki sing wau mangan jajan, sing sakniki ngulangi niki napa sarapan utamae ngoten lho nggih. Dadi semisal jenengan naik kereta api terus pas wayahe salat fardu, karena tidak mungkin menyuruh kereta nggih berhenti suwe nggih, gak mungkin kita modon juga kadang lek modon nggih malah ketinggalan rombongan dan lain sebagainya nggih. Di kereta api salat semampu kita, setelah turun kita mengqodoi salatnya. Kecuali kalau perjalanan kita niki melalui laut, kita melalui ataupun menaiki perahu. Kalau kita menaiki perahu niki asal kita menghadap kiblat tidak perlu mengulangi sholat kita. Lek naik bis, naik kereta api, kapal udara, pesawat terbang, niku kita sholat fardu kalau sudah turun wajib mengulangi. Tapi kalau naik perahu, kapal laut, perahu niki tidak wajib mengulangi sholatnya lagi. Soalnya disamakan intine niku perahu niki wis nempel nang bumi lah intine ngoten. Gerakannya dianggap seperti gerakan orang yang digotong intine ngoten. Jadi mboten masalah. Wa man shalla fil Ka'bah wastaqbala min bina'iha syakhisan sabitan qadra thulutsai dhira sahhat sholatu. Wa man amkana musyahadatuha lam yuqallid. Fa in ajaza akhadha biqauli thiqatin yukhbiru an ilmin. Fa in fuqida ijtihada bidalail. Fa in ajaza li amahu au ama basirati qallata thiqatan arifan. Niki masalah lain nggih. Mugi-mugi kita
saged dugi teng Baitullah intine nggih. Niki membahas salatnya orang yang menghadap Ka'bah tapi di dalam Ka'bah. Ngoten lho nggih. Kalau ada orang menghadap salat niku teng dalam Ka'bah. Nggih. Nggih seperti beberapa presiden kita kan wonten pernah ada yang masuk di dalam Ka'bah. Nggih. Di dalam Ka'bah niku kiblate madhep pundi mawon, pokoke temboke niku nggih. Niku sah. Kalau di dalam Ka'bah, di dalamnya Ka'bah lak kotak ngoten nggih. Semisal imame ngadep teng kidul, makmume ngadep nang lor, tapi di dalam Ka'bah niku salate sah. Salat makmumnya. Pokok menghadap teng pundi mawon lek ndek Ka'bah niku sah. Nggih soalé nggih niku kiblate ngoten lho. Nah, terus kita niki nggih dalam masalah masjid wau boleh kita mengambil ucapan qaul thiqah, qaulnya orang yang bisa dipercaya, termasuk masjid niki yang sudah dibangun oleh kiai kita insyaallah nggih sudah diukur nggih dengan tepat. Tapi semisal wonten masjid wonten mushola sing ngene mboten nate diukur. Semisal nggih wonten masjid wonten mushola dulu niku moro-moro bangun tapi tidak diukur dengan tepat. Kemudian pas diukur kali ahlinya semisal kok ternyata miringe kuat nggih, seronge niki nemen. Maka nggih kewajiban masjid tersebut untuk mindah kiblate. Ngoten lho. Niki semisal mboten diukur lho nggih. Kalau sudah diukur nggih wis kita percaya yang lalu nggih. Tapi semisal tidak diukur kan ada nggih kiai-kiai kita nggih kaya sing kula semerap singen misalkan Yai Basori almarhum Yai Basori nggih pernah ada suatu mushola ada suatu masjid kiblate salah nggih dibeneraken ngoten nggih. Memang bener-bener salah soalnya bangune mboten ndamel kiblat. Bangune pokok nggih lek kita wong Jawa kan biasa kiblate nang di kulon ngoten lho nggih. Dadi patokane kulon kadang-kadang. Meskipun mboten damel kompas, pokok membangun masjid ngadep kulon ya, seharusnya kan nggih diukur yen. Kulon niku tidak semua kulon nggih. Yang sebagai kiblat kita. Tapi lek mboten saged nggih wau, kita niki wajib berusaha mencari kiblat nggih. Sekali mau cekap, cara rumah kita, misal nggih. Rumah kita niki lek cedhek celak kali masjid gampang kantun ningali masjid. Koyoke lurus, tekelku ambek masjid lurus berarti tekele niki sebagai napa patokan. Tapi kalau rumah kita rodok jauh terus jalan ke rumah kita niki ono menggoke. Nggih. Ono menggoke titik terus kita mboten saged menentukan koyoke lurus kan mboten saged kecuali kalau kita memang mengukur. Jadi kalau di rumah kita belum pernah diukur nggih sebaiknya diukur sekali mawon. Diukur oh iki kiblate nang kene rodok miring titik atau lurus atau rodok miring ke arah kanan. Setelah diukur sekali ben salat malih mboten usah ngukur malih. Ngoten lho. Nggih langsung saja menghadap sesuai ukuran yang pertama. Ngoten. Niku ke napa? Yang bisa kita lakukan. Terus misal niki dijelasaken malih nggih. Wa in tahayyara shalla kaifa syaa wa yaqdi wa yajtahidu likulli fardin fa in tayaqanal khata' fiha aw ba'daha ista'nafa wa in taghayyara ijtihadu amala bitsani fi ma yustaqbal wala qada'a lil awwal. Kalau semisal nggih, kita tadi niki bepergian, tidak membawa kompas, tidak tahu arah kiblat nggih. Tidak mengenal posisi bintang. Boten gawa kompas, gak gawa nopo-nopo. Kemudian kita waktu sholat sudah tiba. Kita ndelok matahari kok sudah ada di tengah, berarti waktu zuhur. Misal nggih. Kita melihat matahari kok sudah bayangannya 2 kali lipat dari 1 kali lipat dari bendanya atau lebih. Misal nggih. Oh, berarti masuk sholat asar, tapi tidak membawa peralatan apapun untuk menentukan kiblat. Anwe pas di hutan semisal nggih, gak ro kiblat intine. Kaya ngoten, bingung kita kiblat yang mana. Nggih, salat kaifa syaa. Salat yo napa ngadepe sak karepe. Pokok salat. Niki lek gak ro arah kiblat tapi lho nggih.
gak beto alat, gak ro carane, kita sholat menghadap manapun, tapi ketika sudah sampai di tempat yang ada kiblatnya, ya kita ngodoi sholate wau. Niki saking pentingnya sholat, saking pentingnya sholat tidak bisa kita tinggalkan dalam kondisi apapun, meskipun tidak bisa menghadap kiblat dengan sempurna, tetap harus sholat. Urusan kodok mengkodoi urusan belakangan. Yang penting kewajiban sholat. Kita sakit pun wajib melaksanakan sholat. Napa meneh sing mboten sakit, ngoten lho nggih. Sing sakit parah lho nggih, mboten saged wudu, mboten saged napa badane najis danten semisal nggih. Dia tidak bisa istinja dengan benar nggih, harus pakai pempes semisal nggih. Terus teng rumah sakit terbaring semisal, mboten saged madhep kiblat. Kewajibannya ketika masuk waktu sholat nggih tetap sholat. Sesuai kemampuane pun. Badan bisa bergerak, kepala bisa bergerak, nggih kepala digerakkan. Kepala mboten saged bergerak ngelu nemen semisal, nggih motoe saged digerakkan. Moto mboten saged bergerak, nggih di pikirannya yang digerakkan, dihayalaken gerakan sholat. Saking pentingnya sholat di waktunya juga, ngoten lho nggih. Jadi kalau kita niki yang sehat, nggih jangan sampai meninggalkan sholat. Mboten saged sholat di masjid semisal karena kondisi tertentu, nggih sholat di rumah. Mboten saged sholat jamaah ketika berpergian semisal, nggih sing penting sholat. Ngoten lho nggih. Pas macet semisal mboten saged nemu, nggih nemu golek masjid sak cedeke. Nggih, mboten saged nemu masjid. Nggih. Kalau kita memungkinkan, nggih sholat di pinggir embong, ngoten lho nggih. Kalau memungkinkan. Niki semisal nggih. Semisal mboten nemukan sesuatu. Sing penting napa menjaga sholat. Meskipun menghadap kiblat niki wajib, tapi kondisi tertentu, kondisi terpaksa kita boleh tidak menghadap kiblat, tapi beberapa kondisi tersebut mengharuskan kita untuk mengqadai sholat kita. Niki untuk syarat yang ke-9. Kiranya nggih niki sing saged kula sampaiaken tentang syarat sholat yang ke-9. Mugi-mugi mawon manfaat barokah nggih dan salat kita nggih diterami sedanten oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kesalahan dalam salat kita pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita saged berusaha lebih baik dan lebih baik lagi dalam melaksanakan salat ke depannya. Mugi-mugi manfaat barokah ala hadin niya wa kulli niyatin sholihatin jalibatin kulli khair tafid musyin lana wa li ahbabina wa nawashfi maradana ya rahmana wa yuyassiru umurana wa yaqdi hawaijana wa yaghfir mautana wa yashfi maradana wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.